Halo guys, welcome back to my channel, Historian Angel. Terima kasih yang sudah klik video ini, jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe channel saya. Guys, pernah gak sih kalian mendengar tentang dunia paralel? Apakah kalian percaya kalau dunia paralel itu benar-benar ada? Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa sih dunia paralel itu. Dunia paralel adalah dunia yang berjalan secara bersamaan dengan dunia kita guys. Jadi ceritanya ada satu atau lebih kehidupan yang berasal dari dimensi lain yang berjalan secara bersamaan dengan dunia kita. Kalau yang suka nonton film Korea, boleh tuh dicoba nonton film terbarunya Lee Min Ho yang berjudul The King Eternal Monarch. Nah di situ dia membahas tentang dunia paralel. Seru banget loh guys filmnya. Oke, lanjut lagi ya guys. Jadi pada hari ini saya akan bercerita tentang sebuah insiden yang terjadi 66 tahun yang lalu di Jepang. Ini adalah sebuah cerita misteri yang belum terpecahkan. Diduga guys, ada seorang pria yang berasal dari dimensi lain terdampar ke bumi. Penasaran dengan ceritanya? Just check it out. Peristiwa ini terjadi pada bulan Juli 1954 di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. Hari itu, kegiatan di Bandara Haneda berjalan seperti biasanya. Pada awalnya tidak ada masalah yang terjadi pada kegiatan di Bandara Haneda. Tapi semuanya berubah menjadi membingungkan ketika seorang pria berjanggut menunjukkan paspornya kepada petugas arrival. Pria itu digambarkan memiliki rupa seperti orang Eropa, dan dia diduga berasal dari ras Kaukasian. Dia ini terlihat sangat rapi dengan setelan jas dan menenteng sebuah koper. Kelihatannya seperti orang yang sedang melakukan perjalanan bisnis. Dan benar saja, saat ditanya oleh petugas, dia mengaku kalau dirinya ini sedang melakukan perjalanan bisnis. Pria ini berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang. Tapi kalau dari logatnya sih, dia ini kedengaran seperti orang yang pasti berbicara bahasa Perancis. Bahkan, saat berbicara dengan petugas, dia ini sempat menggunakan beberapa bahasa yang lain. Petugas pun menanyakan asal pria tersebut. Dia dengan tenangnya menjawab kalau dia ini berasal dari Tauret. Petugas yang merasa bingung pun kemudian mencocokkan jawaban pria tersebut dengan paspornya. Iya benar, dari Tauret. Tapi kok saya belum pernah dengar ya? Ada di bagian mana sih negara ini? Dan di travel dokumen paspornya memang menunjukkan kalau dia ini berasal dari negara yang sama sekali belum pernah didengar oleh siapapun juga. Akhirnya para petugas yang kebingungan pun memanggil petugas yang lebih senior untuk memastikan keaslian paspornya itu. Dan setelah diperiksa, hasilnya paspor itu 100% asli. Paspor itu dikeluarkan oleh negara Tauret, dan di dalamnya juga terdapat stempel visa untuk bepergian ke beberapa negara, ya termasuk Jepang ini guys. Nah, meskipun paspornya itu asli, para petugas tetap tidak bisa menemukan letak negara Tauret ini, dan kemudian mereka pun menyatakan kalau negara Tauret ini tidak ada. Tapi si pria itu tidak terima, dan kemudian dia pun menyatakan kalau negara Tauret itu ada di perbatasan antara Spanyol dan juga Prancis. Para petugas yang mulai curiga kemudian membawa pria itu ke dalam kantor, dan kemudian mulai menginterogasinya di dalam kantor itu. Pria ini mengakui kalau perjalanan ke Jepang kali ini adalah perjalanan yang ketiga kalinya di tahun yang sama. Dan dia ini juga bilang kalau dia ini sudah bolak-balik Jepang selama 5 tahun, karena dia ini bekerja di perusahaan internasional yang ada di Jepang. Mendengar hal ini, kemudian petugas pun menghubungi perusahaan tempat dia bekerja. Tapi, tidak satu orang pun kenal dengan pria ini. Dan untuk meyakinkan kalau negaranya itu benar-benar ada, dia pun menunjukkan SIM dan kartu international driving license-nya. Dia juga menunjukkan kartu banknya yang pastinya juga berasal dari bank yang tidak diketahui. Pokoknya guys, dokumen milik pria itu semuanya asli, cuman semuanya itu berasal dari negara Tauret. Melihat para petugas yang masih kebingungan, pria itu pun kemudian menunjukkan bukti reservasi hotel yang sudah dia pesan di Jepang sebelumnya kepada para petugas tersebut.
Dan lagi-lagi pihak bandara berusaha untuk percaya dan menghubungi pihak hotel tersebut. Tapi pihak hotel mengaku tidak tahu menahu tentang reservasi itu. Proses interogasi yang lumayan lama itu kemudian mulai membuat pria tersebut kesal. Dan dia pun meminta sebuah foto dunia untuk menunjukkan di mana letak negaranya. Tapi guys, waktu dia melihat peta tersebut, si pria ini malah kaget. Soalnya negaranya tidak ada di sana. Si pria ini bilang kalau Tauret itu berada di lokasi kerajaan Andorra. Sekedar info saja guys, Andorra itu adalah sebuah kerajaan yang terletak di antara Spanyol dan juga Perancis. Dia juga bilang kalau Andorra itu tidak ada, dan negara Tauret sudah ada di lokasi itu selama ribuan tahun. Setelah diinterogasi selama 8 jam, semuanya mulai kelelahan. Tapi para petugas tidak mungkin membiarkan seseorang dengan dokumen yang dikeluarkan dari negara entah berantah pergi begitu saja. Sambil memikirkan langkah selanjutnya, serta memberi waktu kepada pria tersebut agar dia bisa tenang dan berpikir dengan jernih, para petugas pun meminta pria tersebut untuk tetap tinggal di Jepang dan berada di sekitar bandara. Mereka pun memutuskan untuk menampung pria tersebut di sebuah hotel yang berada di dekat bandara. Setelah makan malam, pria itu pun diantar menuju ke kamarnya untuk beristirahat, dan pihak bandara kemudian menempatkan 2 orang imigrasi untuk berjaga di depan kamarnya supaya pria itu tidak dapat melarikan diri dari kamarnya. Para petugas berjaga di depan kamar itu sepanjang malam, dan mereka mengaku tidak mendengar suara apapun dari dalam kamar itu sepanjang malam. Keesokan paginya, datanglah petugas untuk menjemput pria itu. Mereka berniat ingin menginterogasi kembali pria itu. Tok tok tok. Ohayou gozaimasu. Tidak ada jawaban dari dalam guys. Coba lagi ya. Tok tok tok. Halo, good morning sir. Belum ada jawaban juga. Coba 1 kali lagi ya. Tok tok tok. Bonjour monsieur. Tetap gak ada jawaban. Setelah diketuk 3 kali, tetap tidak ada jawaban dari dalam. Kemudian, dengan menggunakan kunci cadangan, para petugas pun masuk ke dalam kamar itu. Betapa kagetnya mereka ketika mereka menemukan kamar tersebut telah kosong. Pria itu telah menghilang secara misterius tanpa jejak. Satu-satunya jalan keluar dari kamar itu adalah lewat jendela. Tapi tidak mungkin juga guys. Soalnya gini, jendelanya itu lumayan tinggi. Terus di bawahnya itu langsung jalan raya. Dan lagi jalannya itu lumayan rame. Jadi kalau dia lompat dari jendela langsung ke bawah, bisa langsung mati guys. Dan juga dia ini nggak mungkin melarikan diri lewat pintu. Soalnya kan di depan pintu itu sudah ditugaskan 2 orang penjaga. Kira-kira menurut kalian gimana guys? Boleh komen di bawah. Para petugas imigrasi, security dan dibantu oleh polisi Tokyo berusaha untuk mencari pria itu. Tapi pria itu tidak pernah ditemukan lagi guys. Pria yang berasal dari negara yang tidak pernah ada itu menghilang selamanya. Dan yang lebih anehnya lagi guys, semua dokumen-dokumen yang dibawa itu ikut lenyap. Termasuk paspor dan SIM-nya itu yang dikeluarkan oleh negara yang bernama Tauret. Padahal pada waktu itu, dokumen-dokumen tersebut sudah disimpan di ruang keamanan bandara. Pria itu hilang bersama dokumen-dokumennya, seakan-akan peristiwa itu tidak pernah terjadi. Apakah mungkin sebenarnya pria itu sudah kembali ke dunianya? Banyak spekulasi yang berkembang setelah kejadian tersebut. Yang pertama, ada yang menyatakan kalau pria dari Tauret ini adalah penjelajah waktu guys. Karena ada sebagian orang-orang yang percaya kalau manusia itu bisa menjelajah waktu. Jadi mereka menyebutkan kalau pria Tauret ini datang dari masa depan ke tahun 1954 dan kembali lagi ke masanya. Teori ini dikuatkan dengan pernyataan bahwa negaranya itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Yang kedua, ada yang menyatakan kalau pria Tauret ini berasal dari semesta lain atau dimensi lain. Mereka menganggap kalau misteri ini adalah bukti kalau dunia paralel itu ada. Dan pria Tauret ini bisa jadi merupakan salah satu orang yang berpindah dimensi dari semesta satu ke semesta lain karena suatu alasan. Teori ini dikuatkan dengan pernyataan bahwa di tempat atas semesta pria itu, Tauret ini ada di perbatasan antara Spanyol dan Prancis. Padahal, kalau di semesta yang kita tinggali ini, negara yang ada di perbatasan antara Spanyol dan Prancis itu adalah Andorra. Intinya,
pria itu terdampar ke dunia kita dari universe lain. Dia berada di bandara yang tepat, negara yang sama, tapi di dunia yang tidak dia kenal. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah dia adalah seorang penjelajah waktu, ataukah dia berasal dari dimensi lain? Boleh komen di bawah. Yang jelas, sampai saat ini misteri Taurat ini belum bisa dipecahkan. Beberapa teori yang ada hanya berfungsi untuk menebak apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ada dua kejanggalan yang bisa dilihat dari peristiwa ini guys. Yang pertama adalah pria ini tidak memiliki nama. Padahal semestinya nama adalah hal yang paling pertama yang ditanyakan ketika kita mau memeriksa seseorang. Yang kedua adalah cara menghilangnya yang misterius. Apakah pria ini memang bisa teleportasi ataukah ada persekongkolan antara pria ini dan pihak imigrasi bandara sehingga dia bisa lolos dan mengambil kembali semua dokumen-dokumennya yang ditahan di bandara. Ya, tapi kejanggalan ini tidak akan pernah terjawab karena kejadiannya sudah lama sekali. Dan lagian, teknologi pada waktu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekarang. Coba saja kalau misalnya kejadian itu terjadi pada tahun 2020. Misterinya pasti akan berbeda. Ya nggak sih guys? Apakah kalian termasuk orang yang percaya dengan misteri ini ataukah kalian malah menganggap kalau misteri ini adalah rekayasa? Silahkan komen di bawah. Oke guys, jadi sekian dulu cerita saya kali ini. Kalau ada salah kata, boleh perbaiki di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang tidak saya sebutkan, boleh banget untuk kalian tambahkan di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan share. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya. Untuk ide video berikutnya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih untuk yang sudah nonton video saya. Bye-bye!